Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya lah malam ini kita masih bisa meneruskan kegiatan rutin kita taklim bersama dengan harapan apa yang kita kerjakan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk malam ini kita teruskan pada ayat berikutnya, ayat ke 119 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Dalam kalimat Al-Qur'an tadi bil haqq, kebenaran itu ialah suatu yang kukuh dan pasti. Ini supaya dipahami. Jadi kalau kebenaran itu sifatnya kukuh dan pasti, itu tidak menyesatkan orang-orang yang menganutnya, bahkan membahagiakannya. Ketika orang itu ikut dalam kebenaran, maka pengikut itu tidak kemudian merasa tidak nyaman, sebab yang diikuti adalah telah termaktub dalam aturan agama. Dan tidak sedikit pun mempunyai
persoalan-persoalan yang menyebabkan manusia itu tidak merasa bahagia. Jadi pekerjaan yang diikuti karena itu benar maka merasa bahagia. Nah, ini menyangkut masalah hasil. Muhammad sebagai utusan Allah menyampaikan i'tiqad, hukum, tata cara, kebiasaan yang baik. Nah, hukum dan tata cara kebiasaan yang baik itu, kalimat baik tersebut ukurannya adalah lewat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka orang yang mengikuti kebenaran akan membahagiakan hidupnya, tidak hanya terbatas kebahagiaan itu dirasakan di dunia, tapi juga besok kebahagiaan itu akan diikut sertakan ketika di akhirat. Sehingga bahagia dunia dan bahagia akhirat mereka peroleh lantaran hidup di dunia itu mengikuti kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menerangkan pula bahwa di antara tugas Nabi Muhammad SAW, di situ dijelaskan ada dua, basyiro wa nadhiro, memberi kabar gembira dari Allah yang menjanjikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat bagi orang yang mengikuti agama yang dibawa olehnya. Jadi ketika kita hidup di dunia ini mengikuti apa yang disampaikan melalui Rasulnya, maka kita dijanjikan oleh Allah hidup di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Nah, kadang-kadang manusia itu ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, tapi tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Mana mungkin? Yang menyampaikan aturan itu Rasulullah, karena Rasul diperintah oleh Allah. Perkataan basyiro wa nadhiro, dalam hal ini basyir juga memberikan pengertian isyarat, tanda yang memberi kabar gembira, seperti adanya mendung sebagai tanda akan hujan, itu tanda. Loh, kadang-kadang mendung gak hujan, itu kadang-kadang. Begitu juga ada mendung terus hujan. Itu kan Allah yang memberikan, tapi semua itu ada tanda-tanda. Yang kedua, memberi peringatan bahwa ada nista bagi orang yang tidak mengikuti perintah-perintah Allah, serta menghentikan larangan-larangannya, dan bagi orang yang menghalangi seluruh apa yang diserukan oleh Rasulullah
itu berarti sebuah pelanggaran. Nah ini kita kadangkala hidup itu kita pernah merasakan apakah menghentikan larangan-larangan Allah itu kemudian dengan menghentikan itu tidak ada halangan atau rintangan. Seringkali mengajak kepada kebaikan saja tidak kemudian diterima dengan lapang dada. Itu mengajak kepada kebenaran. Apalagi mengajak kepada kejahatan, ya banyak musuhnya tentunya. Nah, orang-orang yang tidak mengindahkan peringatan itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW akan diberikan penjelasan sebelum orang itu mati. Apa itu? Orang yang tidak mau menghentikan larangan-larangan Allah, masih terus melanggar terus hidupnya, ada jaminan jika mereka tidak bertobat sampai mati, maka dia dijamin untuk masuk neraka yang apinya menyala-nyala. Kenapa nunggu mati? Siapa tahu namanya perjalanan hidup manusia. Kemudian dengan memahami isi petunjuk yang disampaikan melalui wahyu Allah, lalu berubah, kita tidak tahu. Maka ditunggu sampai mati. Kalau mati lalu nggak tobat, masih tetap melanggar aturan-aturan Allah, jaminannya itu adalah masuk neraka. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ungkapan yang demikian itu menunjukkan kerasnya azab yang akan diterima dan diderita oleh orang yang mendurhakai Allah. Jadi diberi gambaran dulu, api neraka itu menyala-nyala. Kata orang Jawa, genine mobrok. Ya. Apalagi itu? Mulat-mulat ya. Dan di ayat lain itu, kalau masuk plek itu sudah. Lalu gosong koyok manggang iwak. Oh. Kita belum pernah menyaksikan bagaimana memasukkan ikan yang masih hidup ke dalam api yang sedang membara. Bagaimana? Sekali masuk sudah kelepek-kelepek langsung mati. Itu ikan masuk dalam kawasan yang apinya masih dibikin oleh manusia. Nah, ini yang menyalakan api itu bukan manusia. Lalu yang dibakar manusia. Kita tidak bisa berpikir bagaimana jika melihat keadaan seperti itu. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan penjelasan lewat wahyu tersebut
agar manusia itu bisa untuk menilai pada pribadinya, saya itu termasuk orang yang selamat atau tidak. Kenapa tidak bisa untuk menilai dirinya? Dan itu adalah penilaian yang mudah bagi orang yang mau berpikir dengan benar. Maka dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyampaikan wahyu Allah tersebut, umatnya itu tidak semua kemudian patuh, tunduk, tidak, malah ada yang menentang. Kalau kita sering baca Al-Quran, Nabi diancam untuk dibunuh. Coba, ini tidak kena dibunuh, dimasukkan penjara loh. Coba, ini tidak kena mana, diasingno. Coba itu. Dan Rasulullah selaku manusia juga bersedih jika umatnya yang diajak kepada kebenaran itu lalu menentang. Selaku manusia itu juga punya perasaan sedih. Nah, oleh Allah dijawab di dalam surat Al-Baqarah ayat 272, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, ini. Jadi Rasulullah itu menerangkan isi petunjuk yang diberikan melalui wahyu Allah. Maka tanggung jawab bukan kepada Rasulnya yang menanggung orang-orang yang masuk neraka. Karena apa? Petunjuk telah disampaikan. Ibarat begini aja, orang lapar dikasih makanan, tetapi makanan itu tidak dimakan, padahal yang dimakan itu tidak menyebabkan kematian, bahkan menyebabkan kehidupan. Lalu nggak mau makan, lantas dia sampai pingsan. Yang disalahkan siapa? Apa yang memberi makan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan isi petunjuk lewat wahyu Allah itu. Nah, kalau tidak diterima, ya silakan. Resiko tanggung penumpang, bukan tanggung sopir. Tuh. Oleh karena itu, nanti tidak ada alasan hidup di dunia lalu tidak menerima aturan-aturan yang menyebabkan dia menjadi bahagia dunia dan bahagia akhirat. Nanti menghadap kepada Allah, ya Allah saya nggak tahu. Loh, padahal setiap Jumat malam ada pengajian, terus tidak hadir, lalu tidak mengerti, kemudian yang disalahkan yang ngaji, apa begitu? Hadirin rahimakumullah. Jadi orang yang sudah berada di neraka itu bukan tanggung jawabnya Rasulullah. Karena apa? Hidup sudah disampaikan.
Kemudian ayat itu diteruskan, walan tarda angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum kul inna hudallahi huwal huda wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, kul inna hudallahi wal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Wala ini tabata awwa'um ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Tidak akan ada bagimu petunjuk dan penolong selain dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat lan, kata itu kan harfu nasab bertemu dengan fi'il mudhari. Tidak rela, tidak akan, berarti seterusnya. Seterusnya. Sampai kapan? Ya sampai kiamat. Dalam hal ini disampaikan melalui firman Allah, hatta tattabi'a millatahum. Kalimat hatta tattabi'a millatahum merupakan kinayah dari rasa putus asa terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak mau mengingkari syariat Islam. Mereka tidak mengikuti ajaran Islam. Bahkan mereka menginginkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang mengikuti ajaran mereka, karena mereka tidak benar-benar mengikuti ajaran tauhid dan Taurat dan Injil. Sebenarnya begini kuncinya, di Taurat, di Injil itu disebutkan tentang persoalan Rasulullah. Dalam kitab-kitab itu, namun mereka tidak mau mengikuti. Ini orang kalau tidak mau mengikuti kan berarti tidak patuh terhadap kitab sucinya. Yang mengikuti Taurat ya selamat, mengikuti Injil ya selamat. Yang mana dalam ayat yang dimaksud dengan ungkapan mereka tidak mengetahui, dalam ayat ini orang musyrik Mekah ini, mereka dikatakan tidak mengetahui karena kepercayaan mereka tidak berdasar wahyu yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya. Tidak percaya. Istilah orang Jawa itu enggak gubris, enggak mailu. Dalam wahyu tersebut sudah disebutkan agar rasul-rasul yang menyampaikan wahyu itu supaya diikuti. Oleh karena itu
Ditegaskan ayat selanjutnya yang langsung dalam hal ini mengarahkan pembicaraan kepada Nabi Muhammad tentang sikap orang-orang musyrik itu dan persamaan perkataan mereka dengan perkataan orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Dengan perkataan, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan mereka dan menerangkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan Al-Quran adalah wahyu Allah. Karepe ngono, Allah iku kongkon ngomong nang gone wong-wong musyrik, dipadakno karo instruksi teko gone atasan. Jadi atasan datang ke masyarakat suruh nyampaikan ada aturan baru gini, maunya begitu. Itu kan manusia. Berbeda. Allah menunjuk utusannya, lalu utusannya disuruh untuk menyampaikan. Dan utusan itu adalah manusia yang pilihan, tidak sembarang manusia. Masyarul muslimin rahimakumullah. Juga Allah menerangkan bahwa apa yang mereka katakan itu sebelumnya sama, yaitu karena keingkaran dan kedengkian mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, manusia itu kalau sudah di hatinya ada sifat dengki, kandhane apik ping 100 jarem jare wong Jawa, gak bakal nrimo mergo wis dengki. Dasare wis gak apik. Maka untuk menerima sesuatu itu harus diawali dengan dasar yang baik. Karena apa? Jika dasarnya baik akan muncul kebaikan. Satu contoh dalam bangunan, nek pondasine gak kuat, gak apik, terus diteki bangunan masih bangunane susun pirang-pirang bakal remuk. Mergo dasare gak apik. Nah, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi tadi, mengapa dia tidak beriman kepada wahyu yang telah diberikan kepada nabinya masing-masing, baik Taurat maupun Injil? Karena mereka muncul kesombongan. Pertama, Rasulullah diutus bukan dari kalangan orang-orang yang terpandang. Yang kedua, pengikut Rasulullah itu adalah orang-orang miskin. Sing akeh wong-wong miskin. Loh. Coba. Yang ketiga, pengikut Rasulullah itu banyak orang-orang yang lemah, gak punya jabatan yang tinggi. Silakan itu. Sehingga mereka muncul kesombongan. Wong pengikuti seperti itu aja kok diikuti. Padahal oleh Allah ditunjuk utusan Allah itu tidak sembarang manusia. Masyarul muslimin rahimakumullah.
Sebenarnya jika orang-orang Yahudi itu patuh kepada Taurat, orang-orang Nasrani itu patuh kepada Injil, maka dia selamat. Karena mengingkari kitab sucinya, itulah yang menyebabkan dia tidak mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Yang mengikuti Taurat, yang mengikuti Injil selamat, karena itu kitab suci. Sehingga muncul dirubah-rubah dalam Al-Quran, itu kan diberikan penjelasan. Dan kisah yang seperti itu sudah dialami oleh utusan yang terdahulu, tidak hanya dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah sampaikan baik dalam surat Al-Baqarah ayat 55 dan surat An-Nisa ayat 153. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Oh, umatnya kawit biyen wis ngono. Apakah para nabi-nabi yang terdahulu kemudian tidak muncul ujian dari umatnya? Semuanya. Jadi karpe Allah itu kongkon nampak dengan jelas di hadapan manusia, itulah karpe. Dan ini nampak dengan jelas di hadapan manusia kan padha karo menungso kan. Karena bedane. Itulah permintaan orang-orang yang menentang setiap rasul-rasul itu diutus. Begitu pula Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiya wa fumiya wa atasiya wa basoliya. Dan ingatlah ketika kami berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Ini terkait dengan Bani Israel, orang-orang yang menentang pada ajaran Nabi Musa. Dikei mangan enak sak macem iku njaluk diusulno, coba lah. Nek dikei enak kok malah gak gelem. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang ates dan bawang merah. Loh, Bani Israel itu makannya paling enak dulu. Dikei daging karo itu loh, madu. Coba daging dan madu, coba dikei sak macem ngono ae sik protes. Enak kan makanannya, bergizi, karena dia berada di daerah yang panas. Jaluk macem-macem supaya dikei sayur mayur, mentimun, bawang putih, bawang merah, adas. Loh, coba barang dikei temenan protes maneh. Oh, menungso dikei enak jaluk gak enak, wis gak enak jaluk balik. Iku wateke menungso.
Karena apa? Dia gak bersyukur. Maka kita diingatkan, apa yang kita terima dari Allah kita syukuri. Jangan kemudian meremehkan pemberian Allah. Meskipun itu adalah berupa singkong. Ya. Kita syukuri. Nah, ketika kita bersyukur kepada Allah, tentunya hati kita akan merasa bahagia. Hal yang seperti itu tidak mudah. Karena apa? Itu melalui proses tentang keimanan kita. Tidak kemudian ujuk-ujuk manusia itu muncul kesyukuran, tidak. Dengan proses itu ada kalanya lewat membaca Al-Quran, ada kalanya dengan duduk bersama, lalu taklim bersama, macam-macam. Tapi semua itu ada sebab. Nah, oleh karena itu harapan kita, semoga hidup kita itu mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dan itu penyebabnya menjadi bahagia dunia dan akhirat karena mengikuti aturan Allah dan aturan Rasul-Nya. Kalau tidak ikut kepada syariat yang diberikan oleh Allah, hidupnya itu dijamin tidak akan bahagia dunia, apalagi bahagia di akhirat. Maka fungsi daripada ajaran agama Islam itu agar para pemeluknya menjadi orang yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Di situ. Itulah yang sementara untuk malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua pada jalan yang benar. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.